Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita akan baca-baca lagi, namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe, yuk di subscribe. Sora doain yang subscribe Sora rezekinya banyak ya, untuk yang baru datang ataupun yang sudah sering nonton YouTube channel Sora. Sora, hari ini kita mau baca tentang apa dong? Hari ini kita mau baca tentang energi seseorang yang akhirnya memahami ya, yang akhirnya memahami arti kamu dalam hidupnya dia. Ya, seseorang ini akhirnya apa sih arti hadir kamu buat hidupnya dia ya, akhirnya sekarang dia bisa lebih memahami. Yuk, kita akan memulai pembacaannya. Semoga pembacaan ini akan jadi sesuatu yang positif. Kita akan lihat dulu secara garis besar ya. Ada energi apa di dalam situasi hubungan kalian pada saat ini? Oke, yang akhirnya memahami ya arti hadirmu dalam hidupnya dia. Oke. Yang pertama ada energi inspirations ya. Jadi akhirnya dia memahami bahwa kamu sesungguhnya adalah seseorang yang menjadi inspirasi dalam hidupnya dia. Kamu banyak kasih dia semangat, kamu banyak kasih dia ide-ide, kamu jadi sumber di mana dia bisa berkarya dan sebagainya ya. Bagaimana menyelesaikan masalah dan sebagainya. Yang kedua ya, ada energi dari unexpected ya. Bersama dengan kamu ternyata banyak hal-hal tidak terduga, banyak perasaan-perasaan tidak terduga yang ternyata sekarang dia rasakan atau dialami. Jadi banyak hal-hal tak terduga yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya atau tidak pernah dia temui sebelumnya atau tidak pernah dia harapkan, justru bisa dia mengerti dan bisa dia pahami atau dia rasakan ketika bersama dengan kamu. Nanti berjalan dengan pembacaan kartu kita akan bongkar lebih jauh. Oke. Dan bersama dengan kamu ada energi dari jealousy. Oke, ternyata ya, orang ini akan cemburu. Ya, akan ada hal-hal tak terduga dan ada kecemburuan ya. Antara memang kamu yang suka cemburu dia atau dia yang suka cemburu kamu, atau justru sekarang dia sedang cemburu karena kamu sedang dekat sama yang lain. Oke. Kita akan melihat dari bagaimana situasi dan kondisi orang ini. Ini adalah energi dari relationship ya. Sekarang kita melihat dari energi orang ini sekarang gimana. Ya, yang akhirnya dia mengerti dan dia pahami ya arti hadirnya kamu dalam hidupnya dia. Yang pertama ada energi dari mending. Ya. Mending di sini Sora melihat bahwa orang ini sedang dalam sebuah usaha untuk memperbaiki. Entah sedang memperbaiki hatinya, entah akan memperbaiki situasi dan keadaan, nanti kita akan lihat lebih lanjut ya. Tapi seorang melihat orang ini ada situasi ingin memperbaiki. Entah memperbaiki diri atau memperbaiki keadaan antara kamu sama dia. Ya. Di sini desire. Ternyata orang ini masih punya hasrat sama kamu. Ya. Jadi ini semakin memperkuat kalau memang ada energi untuk sebuah perbaikan hubungan ya, karena ternyata dia masih punya hasrat dan masih punya rasa yang mendalam sama kamu ya. Yang berikutnya synchronicity. Sekarang ya, dia merasa bahwa ya ternyata dia punya banyak sekali sinkronitas sama kamu ya. Misalnya kamu lagi kepengen hubungin dia juga ternyata pengen hubungin kamu. Kalau kamu lagi kangen, dia juga ngerasa yang kangen. Banyak sinkronitas yang mulai dia perhatikan dan mulai dia rasakan kalau Sora lihat di sini ya. Jadi sebenarnya kalian ada koneksi yang membuat kalian bisa sinkron satu dengan yang lain. Ada energi yang saling memantul, bahasa kerennya. Oke. Dan di sini ada energi blessings. Ada orang yang merasa bahwa kenapa dia ingin memperbaiki? Karena ternyata dari perenungannya dia merasakan kehadiran kamu itu, selain dia punya hasrat, kehadiran kamu itu merupakan suatu berkah atau keberkahan tersendiri buat dia. Ada dari kalian itu yang kayak dia merasa mendapatkan kalian itu jadi satu anugerah. Entah kalian jadi sesuatu yang positif dalam hidupnya kah, entah kamu banyak ngebantu dia, banyak memberi dia, baik nasihat, baik memberikan pundak untuk dia bersandar, memberikan dia finansial mungkin kalau dia butuh bantuan dan yang lain-lainnya ya. Jadi dapat kamu adalah seperti sebuah mendapatkan anugerah dan keberuntungan.
ya. Dan dia menyadari bahwa ya bentuk dari dirinya yang tidak mencintai diri dia sendiri, sehingga membuat kamu juga membuat dia memperlakukan kamu juga akhirnya nggak maksimal. Ketika kita tidak bisa mencintai diri kita dengan baik, biasanya kita tidak akan bisa mencintai seseorang dengan baik. Karena kita sama diri kita yang kita menghabiskan waktu selalu dengan diri kita sendiri aja kita nggak cukup cinta, kita biasanya nggak akan cukup baik mencintai orang lain. Karena otomatis ketika di dalam sudah benar akan keluar benar gitu loh. Jadi dia merasa bahwa aku tuh harus bisa mencintai diriku dulu dengan benar. Ya, memperhatikan dirinya kah, men-taking care dirinya kah gitu loh ya. Pikirannya, perasaan dan sebagainya. Kita akan lihat dulu siapa energi dari orang ini. Ya, siapakah orang ini? Ada energi dari Ace of Pentacles ya. Orang ini adalah orang yang kalau Sora lihat banyak sekali pikiran fokusnya itu banyak dia fokuskan memikirkan tentang masalah finansial ya. Karena kalau Sora lihat di sini pikiran soal finansial ini ada terjadi sesuatu di dalam hidupnya dia. Di sini ada gambar mountain, jadi diasosiasikan dengan ada masalah memang ya di latar belakang dalam finansialnya ada suatu masalah ya dan keuangannya cukup besar. Ya. Sehingga itu mengganggu hidupnya dia. Mengganggu relasi dia terhadap kesehatan diri, misalnya kesehatan pikiran atau kesehatan atau hubungan dia sama orang lain. Jadi orang ini memang dalam situasi pikiran dan kondisi yang banyak fokusnya cuma masalah ke finansial karena jumlah amount yang cukup besar ya. Yang dia jadi bahan fokus yang mengkhawatirkan gitu ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan di sini orang ini berusaha untuk bisa mendapatkan finansial yang lebih besar. Oke, yang berikutnya. The Chariot ya. Orangnya itu explorer ya. Orangnya itu berusaha untuk menjadi orang yang dinamis. Ada ambisi dia untuk menjadi sukses dan berhasil ya. Orangnya terkadang-kadang kalau melakukan segala sesuatu langsung kayak bergerak dulu dengan gagah berani ya karena orangnya itu tidak ingin menyerah sama keadaan ya. Dan di sini kalau Sora lihat orang ini adalah orang yang berorientasi terhadap keluarga ya. Jadi di sini ada yang sedang merantau atau pekerjaannya dia membuat dia sering sekali traveling ya. Mungkin dia sedang merantau atau kerjanya banyak traveling atau dia memang bergerak dalam bidang transportasi, bidang pergerakan di sini. Beberapa dari mereka sudah punya kendaraan sendiri, ada yang sudah punya mobil atau mungkin sudah punya motor sendiri, ya kalau yang Sora lihat di sini. Ada yang punya usaha sendiri juga. The Fool. Nah, orang ini pernah menghilang begitu saja dari dalam hidup kamu. Ya. Jadi seperti orangnya itu kalau melakukan suatu tindakan, itu tadi ya kan terlalu berani gitu ya. Kadang cuek, dia tidak memikirkan lagi secara masak-masak konsekuensi dari setiap langkah yang dia ambil. Ya, jadi orangnya seperti cuek, seperti jalan gitu aja gitu ya orangnya. Seperti yang kayak ya udah aku kalau pergi aja. Nah, jadi di sini memang ada orang yang pergi begitu saja dari kamu. Ya, ada yang hilang kabar, ada yang ghosting dan sebagainya. Ya, orangnya memang agak cuek ya. Kalau yang Sora lihat di sini cuek dalam artian ya itu nggak mikirin loh kalau ambil konsekuensi itu apa di kemudian hari. Wheel of Fortune ya, memang roda dan situasi keadaan ya dia merasa sedang tidak berkepihakan sama dirinya. Maafin ya, dari kemana aku nggak tahu kenapa kayak leher aku kayak nggak enak gitu. Suka sering kayak ada stuck gitu di tenggorokan. Jadi kayak di antara tenggorokan sama hidung aku ya, tapi dibilang pilek juga enggak gitu loh. Oke. Situasi dan keadaan yang tidak kondusif dan dia sedang berusaha membuat situasi jadi lebih baik. Jadi dia seperti menjauh karena situasi yang kurang baik ya. Dan di sini ada energi Ace of Cups. Tapi bagaimanapun juga orang ini sebenarnya penyayang, pecinta ya. Bahkan dia sudah sayang sama kamu, udah cinta sama kamu dari awal kalian bertemu langsung banyak rasa cinta dan rasa sayang yang dirasakan dari kamu dan dia merasakan sebuah rasa damai dan tenang ketika berada di dekat kamu. Ya.
Lalu, kenapa dia mau memperbaiki? Ada situasi apa yang jadinya harus diperbaiki? Ada situasi dari Queen of Wands ya. Jadi di sini ada tentang masalah gairah, adalah tentang masalah perasaan ya. Orang ini ternyata punya satu perasaan sama kamu ya. Ternyata dalam diamnya dia, meskipun dia ghosting, dia ternyata masih memikirkan kamu dan masih punya suatu rasa ketertarikan sama kamu ya. Dia merasa bahwa aku harusnya tidak kehilangan sosok kamu dalam hidup aku, karena kamu jadi seseorang yang menyinari hari-hari aku, buat aku bersemangat ya, gitu loh. Dan di sini ada energi dari the stars. Di sini adalah ngomongin soal harapan, ngomongin soal janji ya, ngomongin soal komunikasi juga. Jadi di sini memang ada harapan, ada hubungan kalian yang harus diperbaiki ya, antara karena tadi memang dia sudah ghosting, pergi meninggalkan kamu begitu saja, jadi perlu ada perbaikan dari segi tentang masalah ngomongin masa depan, janji-janji yang sudah diberikan gitu loh ya, perbaikannya mau seperti apa. Dan masalah Knight of Swords ya kan, masalah kata-kata. Apakah sebelumnya dia merasa bahwa ada kata-kata yang menyerang, yang menyudutkan gitu ya, yang ketika dia ngomong itu juga mungkin tanpa sadar dia menyakiti kamu juga ya, tentang sebuah perjuangan. Jadi memang ada hubungan yang harus diperbaiki tentang masalah komunikasi, harapan tentang masa depan, mimpi-mimpi yang mau digapai ya, gairah yang dibangkitkan kembali, dan apa namanya, tentang membicarakan banyak hal kalau Sora lihat di sini ya. Balik ya, komunikasi, pergerakan, aksi gitu ya. Jadi tentang bagaimana ngomongin soal aksi mau ke depannya mau seperti apa ya. Jadi perbaikan kualitas hubungan. Nah, sekarang kita lihat selepas dia ghosting, apa sih yang sebenarnya dia rasakan? Dia merasa hatinya itu seperti terintervensi gitu ya. Dia pikir dia bisa lupakan kamu, tapi ternyata rindu itu terus mengintervensi dan mengganggu dia. Kepikiran sama kamu terus ya. Kepikiran terus, ada kangen gitu loh. Ternyata seperti stagnan, kehilangan sumber inspirasi, kehilangan semangat. Ternyata kamu punya arti yang sangat dalam buat hidupnya dia. Dia seperti blinded, dia seperti dibutakan, seperti tidak tahu arahnya mau kemana gitu ya. Seperti gelap, seperti suram, seperti malah stagnan, hidup itu nggak tahu mau langkah-langkah berikutnya mau ngapain. Ya. Dan di sini dia mendapatkan suatu pencerahan. Dia mendapatkan suatu pencerahan bahwa ternyata dia menyadari kalau kamu tuh punya suatu fungsi atau suatu arti dalam hubungan. Ya. Dan dia menyadari bahwa tidak bisa melupakan atau dilupakan. Ya, karena energinya dari synchronicity. Jadi kamu tidak bisa lupakan dia, susah lupakan dia, dan bisa juga kebalikannya, dia juga susah lupakan kamu. Mendapat pencerahan bahwa ternyata ada artinya kalau sampai nggak bisa lupa kayak gini ya. Dan dia seperti kehilangan power. Kamu adalah sumber powernya, kamu adalah sumber kekuatan dia, sumber bagaimana dia bisa mau melakukan banyak hal. Kamu tuh kayak batu baterainya dia, akinya dia untuk bekerja ya, itu yang dia sadari. Dan ternyata kamu adalah orang yang banyak memberikan dia tentang langkah kebijaksanaan. Kamu banyak ngarahin dia untuk harus ngapain, kasih dia nasihat dan sebagainya. Makanya tadi berhubungan dengan inspirasi. Ternyata secara tidak terduga kehilangan kamu ya seperti ini. Malah hilang arah, bingung mau ngapain. Dia merindukan malam-malam panjang kalian bersama-sama. Ada date night, keluar bareng, ngobrol bareng, quality time bareng gitu ya. Jadi di sini ada yang merindukan itu. Dan dia merasakan bahwa ada energi dari sebuah refleksi. Dari iluminasi tadi, membuat dia menjadi berpikir secara mendalam bahwa ternyata kamu sangat berarti dalam hidup aku. Kamu menjadi orang yang membawa segala efek positif dalam hidup aku. Dan ternyata kehilangan kamu, aku bisa cemburu loh. Aku patah hati kalau kamu sama yang lain. Berarti mungkin di sini dia sudah mulai melihat atau mendengar mungkin kamu lagi dekat sama yang lain atau sudah ada yang lain. Ya. Dan di sini dia seperti merasa bahwa jarak ini malah membuat dia merasa sedih. Ya. Heartbreak barrier.
Dia menarik diri, menjaga jarak itu, tapi ternyata malah membuat suatu perasaan sakit dan kecewa. Ya. Kita mau lihat lagi perasaan dia lebih lanjut. Ya, yang akhirnya memahami arti kamu dalam hidupnya dia. Aku berharap hal-hal akan bisa jadi berbeda di antara kalian. Harusnya nggak kayak gini. Jadi ada energi dari penyesalan ya. Karena sudah mengghosting dan pergi meninggalkan begitu saja meskipun memang banyak masalah di antara kalian. Aku harusnya menyadari, aku menyadari apa ya namanya ya, apa yang aku lakukan sebelumnya, tapi kok aku sebelumnya abai ya, aku cuekin kalau memang aku lakukan apa namanya salah. Aku tidak bisa membiarkan kamu dekat dulu sama aku karena aku sedang menjalankan suatu fokus dulu ya. Makanya dia masih membuat jarak. Kita coba lihat lebih lanjut ya, kira-kira dia membuat jarak kenapa? Membuat jarak karena sedang memikirkan dan fokus terhadap masalah finansial dan perenungan hal apa yang harus dilakukan berikutnya. Jadi dia memang merasa belum siap. Jadi kenapa dia tidak balik lagi sama kamu atau masih menjaga jarak sama kamu? Karena dia masih belum siap. Khususnya masalah finansial, khususnya masalah perencanaan. Aku berharap bisa bercerita kalau ada hal-hal baik yang datang dalam hidup aku. Ada perkembangan situasi, ya. Dan aku merasa kamu meninggalkan aku di belakang. Ya, ini semakin memperkuat energi bahwa kemungkinan kamu sudah ada yang lain atau sedang dekat sama yang lain. Ya, aku kehilangan diriku sekarang, bingung, masih bingung harus gimana. Dan aku sekarang bertanya-tanya, kamu seneng gak sih? Kamu happy gak sih ternyata gak ada aku? Kangen gak sih? Dan aku sebenarnya masih pingin kita lebih daripada sekedar teman. Ya, walaupun memang situasi sekarang belum bisa sekarang, tapi pingin lebih daripada teman. Dan aku menyesal membohongi kamu. Ya, membohongi kamu, tidak bicara sejujurnya ada masalah apa, janji-janji yang diri sendiri sebenarnya nggak tahu kalau itu bisa ya dilakukan atau enggak. Dan hidup aku nggak baik-baik aja tanpa kamu. Kenapa dia sangat butuh kamu? Dia sangat butuh orang yang bisa menyeimbangkan dia. Dia sangat butuh seseorang yang membuat situasi jadi lebih suportif. Dia butuh kamu karena di sini ada energi refleksi. Jadi seperti yin ketemu yangnya, ketika sendok ketemu garpunya. Kamu adalah pasangannya, pairingnya, sepatu kanan dan sepatu kiri. Ya, dia butuh seseorang yang balancing hidupnya dia. Dan tanpa kamu hidupnya balance, tidak ada pencerahan, gitu ya, tidak ada support system. Dan dia butuh seseorang yang sangat memahami perasaan dan arti dirinya dia meskipun kamu tuh tidak banyak komunikasi sama dia. Tapi hati dan perasaan itu saling diam pun bisa telepati gitu. Itu yang membuat dia kayak lebih berat gitu ya buat kehilangan kamu. Kita akan mau lihat bagaimana yang terjadi ke depannya sama kalian. Three of Swords. Ada energi dari suatu perasaan patah hati, kecewa ya. Saat ini ada hati yang dibungkam dengan logika. Meskipun perasaan menggebu-gebu karena orang ini menyadari bahwa dia belum siap. Jadi di sini masih akan ada hati yang dibungkam dulu. Ya, supaya tidak harus berpikir dengan logika, jadi ada langkah yang tertunda. Ada the lovers. Tapi hasad dan gairah selalu akan membawa romansa kembali, ya. Jadi kalau Sora lihat di sini akan dimulai dulu dengan menunda ya. Hati dan situasi dan keadaan diselesaikan dulu. Mencari inspirasi dari suatu tindakan yang harus dilakukan. Di sini ada banyak kupu-kupu, jadi melambangkan transformasi. Jadi ada transformasi dari segi pikiran dan dari segi kesiapan, baru dia bisa bergerak ke kamu. Ya, kalau yang Sora lihat di sini, karena sebenarnya udah pasangan jiwa, jadi pasti akan balik lagi ke kamu. Ada Four of Swords. Wah, ini proses mikirnya orang ini lama banget loh. Jadi kalau kamu mau sama dia, ya mesti nunggu. Prosesnya lama. Sora akan bilang apa adanya. Nih, perenungannya banyak banget. Ya, proses dia bertransformasi, mikir dulu, nyari wangsit dulu, gitu ya. Tapi dia menyadari ada sebuah koneksi di antara kalian dari koneksi yang mendalam. Ya, dia menyadari. Tapi kalau untuk bergerak, seorang melihat pergerakannya itu masih sangat lama gitu. Ada pergerakan nggak? Kemungkinan besar ada suatu pergerakan. Tapi pergerakannya tidak cepat tuh. Kartunya kartu stagnan semua.
kartu-kartu stagnan yang dimana dia benar-benar harus mempersiapkan dulu, mendapat wangsit dulu, baru dia bisa benar-benar melakukan pergerakan sampai keadaan ekonomi dan situasinya dia juga lebih baik tuh. Under the deck-nya juga sama. Ini apa? Kecewa, stagnan, mencari keberhasilan gitu. Jadi memang benar-benar mikirnya lama, transformasi pikirannya lama, nyelesain masalahnya dulu. Dia harus bisa benar-benar memahami perenungan ini ya. Awakening dalam relationship juga ini jadi satu proses. Jadi kalau kamu mau nunggu orang ini sih, Sora harus ngomong to the point-nya lama gitu. Untuk yang ini Sora nggak akan ambil waktu karena ini kartunya lama semua. Ini kartu-kartu yang tidak ada pergerakan ya. Jadi kalau ditanya pergerakannya kapan Sora? Waduh, ini kalau Sora sebutin angkanya ntar ngomel-ngomel nggak nih di kolom komentar. Ada 6, ada 4, ya 9, 6, 4, 9, 5, 12. Ya. Jadi ada situasi-situasi yang stagnan. Bisa bulan ke-6, bisa 6 bulan lagi, bisa 4 bulan lagi, bisa bulan ke-4, bisa bulan ke-9, bisa 9 bulan lagi, bisa 5 bulan lagi, bulan ke-5. Dan 12, bisa 12 bulan lagi, bulan ke-12. Tapi itu juga kalau udah dapat pencerahan loh ya. Lama ini prosesnya. Karena dia paksa hatinya dia untuk kayak ya udah diem dulu. Dia sebenarnya berharap kamu, makanya dia masih jaga jarak dulu sama kamu. Ya. Gitu loh. Karena ya itu belum siap kalau Sora lihat. Perenungan dan transformasi pikirannya belum siap dan bagaimana dia harus menyelesaikan dulu masalahnya. Karena masalah keuangannya juga berhubungan sama finansial keluarga. Ya. Jadi orang ini banyak pergelutan secara batinnya yang dalam gitu. Jadi belum siap sekarang kalau Sora lihat. Ya. Energinya banyak dari ini banyak banget ini nih swords-nya nih. Ada banyak dari Gemini, Libra, Aquarius ya. Ada Cancer, Scorpio, Pisces juga. Gemini. Jadi banyak apa namanya energi-energi dari sebuah perenungan Virgo. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Ya. Kita mau coba untuk alfabetnya. M, H, F, E, P, R, Z, T, M, V, U, S, T, F, F, K, I. Dicek nama tangan, nama belakang, atau namanya mengandung alfabet ini. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja ya. Dan kalau yang ingin tahu masalah ini atau masalah lain silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Ambil positif buang negatif, Sora juga ada di Snack App dan ada di TikTok. Dan jangan lupa donasinya Sora mau beli alas baru ya. Sora tunggu donasinya 10.000 aja, jajanin Sora supaya bisa terus mengembangkan YouTube channel ini, beli kartu dan sebagainya. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. I love you as always. Bye-bye.